membuat video dengan materi statistika. Sebelum masuk ke dalam pembahasan soal, izinkan kami memperkenalkan nama kami. Perkenalkan, saya Albert Rino Faradiaya. Saya Julia Mangaduasa. Saya Politik Daki. Saya Politik Sinadura. Saya Julia Tahu. Baik, sekian perkenalan dari kami. Mari kita masuk ke dalam pembahasan mengenai materi statistika. Baik, sebelum masuk lebih jauh ke dalam pembahasan soal, perlu kita ketahui apa yang dimaksud dengan statistika. Statistika adalah sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana cara merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, lalu menginterpretasikan data. Atau secara singkatnya dapat kita simpulkan bahwa statistika adalah ilmu yang mempelajari tentang pengolahan data. Adapun beberapa bagian dari statistika adalah A. Statistika deskriptif, B. Statistika probabilitas, C. Analisis statistika, dan D. Statistik inferensial. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam pembahasan soal mengenai materi statistika. Sekarang kita masuk pada soal nomor 1. Nilai rata-rata kelompok siswa yang berjumlah 40 orang adalah 62. Jika salah seorang siswa dari kelompok itu memperoleh nilai 23 dan tidak dimasukkan dalam perhitungan rata-rata tersebut, maka rata-rata ujian menjadi. Jawabannya, untuk mencari sebuah nilai rata-rata, diperlukan rumus jumlah nilai dibagi banyak siswa. Tetapi, kita perlu mengetahui jumlah nilai dari 39 orang. Maka, jumlah nilai sama dengan nilai dari 40 orang dikali dengan nilai rata-ratanya yaitu 62. Sama dengan 40 dikali 62, 2480. 2480 adalah nilai rata-rata dari 40 orang. Sedangkan yang kita butuhkan adalah nilai rata-rata dari 39 orang. Maka (2480) dikurang dengan nilai satu orang siswa yaitu 23. 2480 dikurang 23 sama dengan 2457. Maka 2457 adalah nilai rata-rata dari 39 orang. Dari jumlah nilai 2457 kita dapat mencari nilai rata-rata dengan cara 2457 dibagi jumlah siswa yaitu 39 orang sama dengan 63. Maka nilai rata-rata dari 39 orang tanpa satu orang siswa yang nilainya 33 adalah 63. Sekarang kita masuk pada contoh soal nomor 2. Dalam suatu kelas terdapat siswa sebanyak 21 orang. Nilai rata-ratanya 6. Jika siswa yang paling rendah nilainya tidak diikutsertakan, maka nilai rata-ratanya menjadi 6,2. Nilai yang paling rendah adalah cara untuk menentukan nilai yang paling rendah. Kita harus menentukan jumlah nilai keseluruhan dari 21 orang. Jadi, kita perlu menentukan jumlah nilai dari 21 orang. 21 dikali 6 sama dengan 126. Kemudian, kita juga harus menentukan jumlah nilai dari 20 orang. Dikali 6 sama dengan 124. Nah, untuk menentukan nilai yang paling rendah, kita
perlu melakukan operasi pengurangan. Jadi 126 dikurang 124 sama dengan 2. Jadi nilai yang paling rendah dari kelas tersebut adalah 2. Kita masuk dalam contoh soal nomor 3, yaitu jangkauan dari data 6, 4, 7, 5, 8, 7, 8, 6, 8, 5, 10, 6 adalah berikut cara penyelesaiannya. Di sini diketahui yang kita cari adalah jangkauan. Jangkauan sama dengan nilai yang paling besar dikurang dengan nilai yang paling kecil. Nah, di sini kita melihat angka yang paling besar adalah 10 dan angka yang paling kecil adalah 4. Setelah itu, kita akan memasukkan nilai yang paling besar dan nilai yang paling kecil. Baik, nilai yang paling besar dikurang dengan nilai yang kecil berarti 10 kurang 4 sama dengan 6. Jadi, jangkauan dari data tersebut adalah 6. Baik, kita masuk dalam contoh soal nomor 4. Diketahui data sebagai berikut: 7, 8, 8, 9, 7, 6, 5, 8. Nilai rata-rata dari data tersebut adalah, di sini kita akan menggunakan rumus X sama dengan jumlah nilai data dibagi banyak data. X sama dengan 7 ditambah 8 ditambah 8 ditambah 9 ditambah 7 ditambah 6 ditambah 5 ditambah 8 dibagi 8. X sama dengan 58 dibagi 8. Hasilnya 7,25. Jadi nilai rata-rata dari data tersebut adalah 7,25. Nilai rata-rata ulangan matematika 10 siswa adalah 55. Jika digabung lagi dengan 5 siswa lain, nilai rata-ratanya menjadi 53. Nilai rata-rata dari 5 siswa tersebut adalah, jawabannya 53 sama dengan 10 dikali 55 ditambah 5 dikali X. 10 ditambah 5. 53 sama dengan 550 ditambah 5 dikali X, 15. 53 dikali 15, karena 15 dipindahkan ke kanan menjadi 53 dikali 15 sama dengan 550 ditambah 5 dikali X. Hasilnya adalah 795 sama dengan 550 ditambah 5 dikali X. 5 dikali X dipindah ke kiri, 5X sama dengan 755 dikurang 550 sama dengan 245. X sama dengan 245 dibagi 5 sama dengan 49. Jadi nilai rata-rata dari 5 siswa tersebut adalah 49. Baik, sekarang kita lanjut pada nomor berikutnya, yaitu nomor 6. Diketahui nilai UTS pelajaran matematika untuk 10 orang siswa adalah 70, 50, 60, 70, 85, 95, 70, 50, 80. Berapakah modusnya? Untuk menjawab soal di atas, perlu kita ketahui bahwa modus adalah nilai yang paling sering muncul dalam suatu data. Jadi, mari kita lihat nilai yang paling sering muncul di data di atas. Nilai yang paling sering muncul di data di atas adalah 70, yaitu sebanyak 1 kali, 2 kali, 3 kali. Maka karena nilai 70 muncul sebanyak 3 kali, maka modus dari data di atas adalah 70. Baik, sekarang kita masuk ke soal yang nomor 7. Jangkauan dari data 1, 3, 4, 2
12, 14, 13, 14, 2, 1, 4, dan 5 adalah? Jawab. Langkah pertama kita cari rumusnya terlebih dahulu, yaitu jangkauan sama dengan X besar dikurang X kecil, di mana X adalah data. Jadi data yang paling besar seperti yang kita lihat adalah 14, dan data yang paling kecil adalah 1. Jadi 14 dikurang 1 sama dengan 13. Jadi jangkauan dari data tersebut adalah 13. Baik, sekarang kita masuk pada soal nomor 8. Jangkauan antar kuartil 16, 18, 15, 19, 16, 17, 15 adalah. Untuk menjawab soal di atas, kita perlu mengurutkan data-data mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Maka urutannya menjadi 15, 15, 15, 16, 16, 16, 17, 18, 19. Maka kita meletakkan Q1, Q2, dan Q3. Lanjut, Q1 sama dengan 15 tambah 15 dibagi 2. 15 tambah 15 diambil dari, karena Q1 berada di antara data 15 dan 15. Jadi 15 tambah 15 30 dibagi 2 sama dengan 15. Kemudian Q3 sama dengan 17 ditambah 18, karena Q3 berada di antara data dengan nilai 17 dan 18. Jadi 17 ditambah 18 dibagi 2 sama dengan 17,5. Q3 dikurang Q1 sama dengan 17,5 dikurang 15 sama dengan 2,5. Jadi jawaban dari soal tersebut adalah 2,5. Baik, sekarang kita masuk pada soal yang ke-9. Suhu badan Karina selama 10 hari ditunjukkan oleh tabel berikut. Yang menjadi pertanyaannya adalah: A. Gambarkan diagram garis suhu badan Karina. B. Hari keberapa suhu badan Karina? Hari apa suhu terendah Karina? C. Hari keberapa suhu tertinggi Karina? Baik, jawaban yang pertama bagian A sudah tertera diagramnya di sini. Nah, untuk bagian B, suhu terendah Karina terjadi pada hari pertama, yaitu 35 derajat. Sedangkan suhu tertinggi Karina terjadi pada hari ke-9, yaitu 38,5 derajat. Baik, sekarang kita masuk pada soal yang nomor 10. Tentukan median dari data berikut: 29, 19, 21, 52, 91, 50, 82, 65, 53, 84, 51, 90, dan 93. Baik, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengurutkan bilangan dari terkecil sampai ke terbesar, yaitu 19, 21, 29, 50, 51, 52, 53, 65, 82, 84, 90, 91, dan 93. Setelah diurutkan, banyak data di atas adalah 13. Maka mediannya adalah data ke atas ditambah 1 dibagi 2 sama dengan 14 dibagi 2 sama dengan 7. Jadi hasilnya data ke-7 yang tidak lain bilangannya adalah 52. Baik, sekian dari hasil video pemaparan pembelajaran mengenai statistika dari kelompok kami. Kiranya video pembelajaran ini dapat berguna bagi kita semua sebagai sarana pembelajaran. Jika ada kesalahan baik dari tutur kata, perilaku maupun pemaparan materi kami mohon maaf. Kiranya di kesempatan berikutnya dapat semakin lebih baik lagi. Terima kasih, sampai jumpa.